Bismillahirrahmanirrahim warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Teman-teman boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Saya mau nanya 3 pertanyaan aja sih, nggak mau panjang lebar, cuman mau tanya aja. Oke, boleh silakan. Yang pertama itu, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia lahir setelah umatnya lahir duluan? Bukankah semua makhluk diciptakan oleh Tuhan? Tetapi kenapa Yesus lahir dari rahim manusia? Jangan dipotong dulu, tunggu. Kalau boleh, kenapa bukan Nabi Adam duluan yang menjadi Tuhan? Soalnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga oleh Allah. Allah Tuhan seluruh umat manusia. Nabi Adam kena bujukan iblis, diturunkan ke bumi oleh Allah. Kenapa bukan Nabi Adam yang jadi Tuhan? Kenapa harus Yesus? Yohanes 13 ayat 13. Ya, Kak Sophie mau jawab? Kenapa Baik, saya jawab. Adam memang dijadikan Tuhan. Di dalam Alkitab kami, Adam adalah Tuhan, imam, dan raja. Kamu baca Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Waktu menciptakan Adam, Elohim kita berfirman, Bayomer Elohim, marilah kita menjadikan Adam menurut patung, menurut selem yang mirip dengan diri kita. Biarlah Adam ini berkuasa atas seluruh bumi. Adam itu dijadikan penguasa Tuhan, dan daerah kekuasaannya, dominennya adalah atas seluruh bumi. Adam berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan atas semua binatang yang ada di muka bumi. Kamu baca Mazmur 8, Mazmur Daud menurut lagu Gitit. Siapakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya, dan engkau menjadikan manusia hampir sama seperti Allah, dan segala sesuatu yang ada di atas bumi telah kau letakkan di bawah kaki Adam. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, Samayim Hasamayim itu kepunyaan Yahweh, tetapi bumi telah diberikannya kepada anak manusia, kepada Adam. Dan Adam kehilangan status sebagai Tuhan, imam, dan raja ketika dia jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian 3, dia kalah berperang melawan iblis. Kemudian Adam memberontak melawan otoritas kerajaan sorga. Dia melepaskan kerajaan di bumi ini, dan dia pindahkan kerajaan kita di bawah tangan penguasa kerajaan angkasa. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 2. Sehingga kita semua dijual di bawah kerajaan kematian atau kerajaan maut. Maka Adam dan anak cucunya harus masuk ke dalam neraka dan mati, terpisah dari Allah selama-lamanya, mati kekal yang kita sebut dengan kematian kedua. Wahyu 20 ayat 14, surah Maryam surah 19 ayat 71. Dan itulah namanya kabar buruk. Yesus datang sebagai Adam yang kedua. 1 Korintus 15 ayat 44 sampai dengan 45. Yesus disebut gambar Allah. Yesus disebut Adam yang kedua. Roma 5 ayat 14. Yesus menjadi manusia. Sang firman itu, untuk apa dia menjadi manusia? Untuk merebut kembali kerajaan Adam dari tangan penguasa kerajaan angkasa atau penguasa kerajaan maut, yaitu iblis, dan dia memasukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan sorga. Matius 4 ayat 1 sampai 10, Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus menang atas iblis, dan dengan itu dia merebut kembali seluruh kerajaan Adam. Dan dia mengatakan, Matius 28 ayat 18, sekarang segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga, di dalam dimensi roh, maupun di bumi. Itulah sebabnya ketika Allah membawa anaknya yang sulung ke dalam dunia, Allah berkata semua malaikat harus sujud menyembah Yesus sebagai Adam yang kedua. Ibrani 1 ayat yang ke-6. Lalu kamu bertanya, kenapa Yesus baru lahir 2000 tahun yang lalu? Kemanusiaan Yesus memang dimulai ketika dia lahir nuzul ke dalam rahim perawan Maria. Tetapi eksistensi atau keberadaan Yesus bukanlah pada waktu dia lahir. Yesus berkata dia sudah ada sejak kekal. Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata sebelum Abraham lahir aku sudah ada. Yohanes 17 ayat 5. Yesus berkata, aku telah ada di dalam kemuliaan Bapa sejak sebelum dunia dijadikan. Mika 5 ayat 2. Nabi Mikayah bernubuat dan berkata, hai engkau Bethlehem Efrata, Raja Mesias akan lahir di tanah Yehuda, di kota Bethlehem, di Migdal Eder, di Efrata,
Yang mana Mesias itu permulaannya sudah ada sejak sebelum waktu ada, sejak kekal. Mazmur 72 ayat 17 dikatakan nama Mesias sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus sebagai firman Allah, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu ada sejak kekal bersama-sama di dalam diri Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman yang sudah ada sejak kekal itu, dia nuzul menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya disebut anak Allah. Sampai sini ngerti? Sampai sini ngerti deh? Yesus lahir itu bahwa Allah akan lahir ke dalam dunia. Yesaya 40 ayat 3, Yahweh itu akan turun ke dalam dunia. Yahweh itu nama Tuhan kita. Tuhan itu akan lahir ke dalam dunia. Yesaya 40 ayat 3. Yeremia 23 ayat 6. Itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sejak zaman Adam. Pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa dan kita mendapatkan kabar buruk, yaitu bahwa semua anak Adam harus mati karena upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Maka Tuhan memberikan kita Injil, yaitu kabar baik. Injil yang pertama ada di Kejadian 3 ayat 15. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 Tuhan berkata, benih dari perempuan ini, seorang Adam, seorang manusia akan meremukkan kuasa dosa dan maut, yaitu kepala ular. Dan kemudian Yahweh Tuhan kita yang nuzul ke dalam dunia, yang dijanjikan sejak ribuan tahun yang lalu, itu didahului oleh seorang utusan namanya Yahya atau Yohanes Pembaptis. Makanya malaikat Gabriel itu datang lebih dulu kepada Zakaria, dan dia berkata, kamu akan punya anak, kamu dan Elizabeth akan punya anak, dan kamu harus menamai anakmu itu Yohanes, Yahya, sebab dia akan mendahului kedatangan Tuhan. Dan 6 bulan setelah itu malaikat Gabriel datang kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Bagaimana mungkin, kata Maria, aku tidak punya suami. Malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak yang akan kau kandung akan disebut yang kudus, anak Allah yang maha tinggi. Sampai sini ngerti deh, bahwa kedatangan Yahweh Tuhan kita ke dalam dunia itu sudah melalui nubuatan-nubuatan. Ada kurang lebih 350 nubuatan tentang kedatangan Yahweh yang pertama. Dan setelah semua nubuatan itu diberikan oleh para nabi dalam perjanjian lama, Galatia 4 ayat 4 mengatakan setelah genap waktunya, in the fullness of time, itu artinya setelah semua nubuatan para nabi itu diberikan, dia harus lahir dari perawan, lahirnya harus di Bethlehem, matinya harus dengan cara disalib, ditusuk tangan dan kakinya, Mazmur 22, matinya dengan cara dikhianati oleh teman yang makan semeja dengannya, Mazmur 41, kemudian dia harus dikhianati dengan dijual dengan 30 keping perak di dalam kitab Yeremia, kemudian dia harus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan nubuatan atau tanda Yunus. Itu semua harus digenapi di dalam diri satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Galatia 4 ayat 4 mengatakan setelah genap waktunya, setelah semua nubuatan para nabi itu diberikan, maka Allah mengutus anaknya ke dalam dunia supaya ketika dia datang kita nggak salah Mesias. Makanya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Lukas 24 ayat 44 sampai 45, Yesus berkata kepada para muridnya, harus betapa bodoh dan lambannya kamu tidak mengerti kitab suci, kata Yesus. Bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, kata Yesus, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi, bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah dinubuatkan. Ada 350 nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama. Sampai sini paham ya? Oke, paham Kak. Baik, bahasanya mudah dimengerti. Dan saya mau lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa Tuhan itu mati? Bagaimana dia akan menjamin kehidupan hambanya kalau dia saja sudah meninggal? Bagaimana dia mendengar? Bagaimana dia melihat umatnya sengsara, disik? Putus suaranya deh. Ya poinnya mengapa Yesus mati ya? Kenapa Tuhan itu mati? Bagaimana Bi? Ya, coba ulang lagi deh. Ya, sebentar. Ya, kenapa Tuhan itu mati? Sedangkan dia itu harus menjamin kehidupan hambanya. Kalau saja dia sudah meninggal, bagaimana dia menjamin kehidupan hambanya akan selamat kalau dia saja nggak bisa menyelamatkan diri dia sendiri? Baik, saya tanya sama kamu, Mbak CEO ya. Berarti kalau seorang itu meninggal, mati dan tidak bangkit, dia nggak mungkin menyelamatkan kita, betul? Dia sendiri mati. Betul. Oke, saya kasih tahu kamu ya, Dek. Iman Kristen itu bukan pada Yesus yang mati. Ketika Yesus mati itu murid-muridnya bubar. Oh gitu. Kristen itu lahir
Saya kasih tahu kamu, Kristen itu lahir bukan karena sebuah kitab yang diturunkan kepada Yesus ketika Yesus masih bayi, masih nenen. Kekristenan itu lahir, gereja itu lahir dari peristiwa kebangkitan Yesus. Kamu baca kitab Injil kita. Setelah Yesus mati, ya, ketika orang-orang Yahudi itu, kamu tahu nggak kenapa Yesus itu disalibkan? Yesus itu disalibkan karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kamu baca Alkitab kita. Yesus itu disalibkan dengan tuduhan penghujatan. Karena dia menyatakan dia Allah dalam rupa manusia, maka dia mau dibunuh sama orang Israel. Karena orang Israel, Yesus mau ngomong gini, kenapa kamu mau bunuh aku? Pekerjaan apakah yang aku lakukan sehingga kamu tuh mau membunuh aku? Kata Yesus. Orang Israel mengatakan begini, bukan karena pekerjaan baik yang kamu lakukan. Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, memberi makan. Semua pekerjaan Yesus baik. Orang Yahudi berkata, tetapi karena kamu sekalipun manusia saja, kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Yesus itu dihadapkan ke mahkamah agama dengan tuduhan penghujatan. Karena dia ngomong dia Allah. Dia berhak mengampuni dosa. Dia berhak memberikan hidup yang kekal. Yesus mengklaim dia turun dari sorga. Ya, Yesus mengatakan, aku telah turun dari sorga. Aku datang ke dalam dunia untuk memberikan kamu hidup yang kekal. Kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Orang Yahudi marah. Loh, bapakmu Yusuf itu kita kenal tukang kayu. Ibumu Maria, saudaramu ada di tengah-tengah kita. Loh, kok kamu bisa ngomong kamu turun dari sorga? Dengan siapakah kamu hendak menyamakan dirimu? Adakah kamu lebih besar daripada bapak kami Abraham dan para nabi yang telah mati? Yesus berkata apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Abraham, bapakmu, telah melihat hariku dan dia bersuka cita karenanya. Marah lagi orang Yahudi. Loh, usiamu belum 50 tahun kok kamu sudah ketemu Abraham? Kapan kamu ketemu Abraham? Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata apa? Amin, amin, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Wah, tambah mau langsung Yesus mau dirajam. Kenapa? Dia mengatakan dia sudah ada sejak kekal. Yesus mengatakan dia memberi hidup yang kekal. Untuk seorang memberi hidup yang kekal, artinya dia sendiri kekal. Kalau dia tuh mati, tidak mungkin orang mati bisa menjamin kita hidup yang kekal. Makanya saya berkata, apa buktinya ketika orang Yahudi mengatakan, apa buktinya kamu Allah? Apa buktinya kamu anak Allah? Anak Allah itu artinya Allah dalam wujud manusia. Yesus berkata begini, runtuhkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Orang Yahudi ngomong gini, 46 tahun kami membangun bait Allah ini dan kamu mau membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan ketika dia bangkit dari antara orang mati, maka teringatlah murid-muridnya akan perkataan Yesus itu. Sehingga ketika Yesus itu mati dan dikuburkan, orang Farisi dan ahli Taurat yang menguburkan dan menyalibkan Yesus tadi loh, yang membawa Yesus tadi untuk dihukum salib mati, dia datang kepada Pontius Pilatus. Mereka ngomong gini, Tuanku Pontius Pilatus, si penyesat itu Yesus pada waktu dia masih hidup, dia berkata nanti kalau dia dibunuh, mati, dia bakal bangkit loh pada hari yang ketiga. Tolong berikan 1 peleton tentara jaga kuburnya. Nanti kalau malam-malam muridnya datang untuk mencuri mayat Yesus, lebih parah lagi nih. Tentara Romawi ini merupakan saksi pertama kebangkitan Yesus. Kira-kira jam 3 pagi. Yesus itu dikuburnya di dalam gua batu. Ya, batu itu terguling oleh malaikat. Lari kocar-kacir tentara itu dan mereka mengatakan Yesus telah bangkit. Dan kami melihat malaikat menggulingkan batu kuburnya. Langsung ketakutan orang Farisi dan mengatakan jangan ngomong siapa-siapa. Kita bayar kamu. Kamu ngomong ya, nanti mayatnya dicuri orang. Tetapi ternyata selama 40 hari berturut-turut sebelum Yesus naik ke surga, sebelum hari Pentakosta, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan dengan banyak tanda dia menyatakan bahwa dia hidup. Kamu baca Kisah Rasul 1 ayat 4. Dan Yesus mengatakan, tunggu di Yerusalem sampai janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung-ujung bumi, kepada bangsa-bangsa. Itu gereja lahir dari kebangkitan Yesus. Dan Rasul Paulus berkata begini, Dek, CEO gabut. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sia kita menjadi Kristen. Percuma tak berguna. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, dia masih mati. Artinya kita nggak tahu, entah dia naik ke atas ke surga atau dia turun ke neraka, kita nggak tahu. Masih 50-50. Percuma kamu jadi Kristen. Karena dia hidup, karena Yesus bangkit, Rasul Paulus mengatakan apa? Maka ada hari esok. Maka kita yang tadi oleh karena satu orang Adam, Roma 5 ayat 12, oleh karena dosa satu orang, yaitu Adam, kita semua mati.
Dan oleh karena pembenaran satu orang Adam yang kedua, yaitu Yesus, kita semua akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Maka Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dan barang siapa yang mati dan percaya kepadaku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. Dan Yesus berkata, orang-orang nanti yang ada di dalam kuburnya akan mendengar suara anak Allah, dan mereka akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, aku akan memberikan hidup yang kekal, dan mereka tidak dapat binasa sampai selama-lamanya. Jadi Yesus itu mengalahkan dosa dan kematian, yang mana semua anak-anak Adam itu kalah sama dosa. Tidak ada satupun yang nggak mati. Ya, kita semua bakal metong. Hanya Yesus, Adam yang terakhir, yang mengalahkan dosa dan maut. Maka Rasul Paulus berkata begini ketika Yesus Kristus bangkit. Dan musuh terakhir yang dikalahkan Yesus ialah dosa dan kematian. Maka Rasul Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Sebab kuasa maut telah ditelan dalam kemenangan oleh karena kebangkitan Mesias, yaitu Tuhan kita sebagai Adam yang kedua. Dia bangkit sebagai manusia yang dimuliakan, manusia ilahi, Raja Mesias. Sampai sini ngerti? Bahwa iman Kristen bukanlah pada nabi yang mati. Kalau nabimu mati, bagaimana mungkin seperti katamu tadi, orang mati kok bisa menjamin keselamatan kekal? Betul nggak, Mikana? Betul. Gak mungkin orang mati bisa memberikan. Yesus berkata, I am the life and the resurrection. Akulah kebangkitan dan hidup. Wahyu 1 ayat 17 dan 18, Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci neraka dan kerajaan maut. Dia turun, dia jadi manusia. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa mati. Kenapa mati? Karena kalau dia nggak jadi manusia, nggak bisa mati. Allah nggak bisa mati. Bagaimana mungkin kamu bisa membunuh Allah? Dalam keadaannya sebagai manusia dia mati. 1 Petrus 3 ayat 18b. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia bisa mati supaya apa? Turun ke jurang maut mengambil manusia ini loh, kita nih loh, dari lubang maut. Dan dia meremukkan kepala ular, yaitu iblis, dan dia membawa kita naik ke Firdaus, ke rumahnya bersama dengan Bapa di sorga. Kalau dia tidak jadi manusia, tidak bisa mati. Bagaimana mungkin Allah bisa mati? Sampai sini ngerti? Bahwa Yesus pegang kunci neraka, dan dia berhak memasukkan dan mengeluarkan kita dari neraka. Kuncinya dipegang Yesus. Kalau kamu tidak percaya dia pantokrator, dia penguasa, dia Tuhan atas surga, bumi, dan neraka, Allahualam, aku nggak tahu bagaimana nasibmu nanti deh. Kalau kamu nanti sesuai dengan surah Maryam ayat 71, wariduha, artinya mendatangi atau masuk ke dalam neraka, lah kuncinya dipegang Yesus. Kira-kira kalau kamu tidak kenal sama juru kunci neraka ini, bisa keluar nggak kamu dari neraka? Hello? Bisa. Bisa? Lah piye cara nih? Soalnya juru kunci saya keluar dari neraka itu Rasulullah saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia yang satu-satunya nabi yang akan menyelamatkan umatnya di akhirat nanti. Jangan ketawa dulu Kak, kita sesama. Bagaimana mungkin nabimu yang mati bisa menjamin kamu hidup yang kekal? Kamu tadi mengatakan kalau seseorang itu mati dia nggak mungkin memberikan kita hidup yang kekal. Itu perkataanmu bukan tadi? Ya, belum ada 15 menit yang lalu. Ya, dengerin saya dulu Kak. Ya betul, memang betul. Nanti kita tuh ya, ada di mana bagaimana mungkin seorang nabi yang mati bisa memberikan kamu hidup yang kekal? Sedangkan nabimu sendiri berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Apakah aku masuk surga, masuk neraka? Dia nggak tahu. Tidak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia sudah ada jaminan masuk surga. Sudah Allah mana jaminannya? Ayat dia berapa? Masuk surga. Saya tanya sama kamu. Allah. Ada firman Allah. Ayat berapa di Quran yang mengatakan nabimu masuk surga? Ada di dalam Al-Quran dan saya lupa. Nah, jangan gitu. Kalau bikin satu klaim kayak aku tadi loh, sebutkan ayat-ayatnya. Allah udah menjamin itu surga dibuatkan hanya untuk Nabi Muhammad dan surga hanya dibuat untuk Nabi Muhammad. Hello, di mana itu ayatnya? Mana ayatnya? Oke, baik. Saya buka buku saya dulu. Tadi ini dia nih ngomong orang yang mati, nabi yang mati nggak bisa memberikan hidup yang kekal, betul nggak sih? Tadi dia ngomong gitu. Iya, orang yang mati gimana bisa untuk melihat orang ini, gimana bisa itu gitu. Nabimu aja masih mati kok bisa memberikan kamu hidup yang kekal. Dia saja belum terbukti bisa mengalahkan maut. Ya kalau keluar dari neraka lah, kalau enggak gambling dong kita. Sama prank.
kena prank. Dia belum 15 menit lalu tadi dia ngomong loh, Bu Sophie, bagaimana kalau seorang nabi kalau mati kan tidak bisa memberikan hidup yang kekal? Saya tanya lagi, kalau begitu orang yang mati tidak mungkin menjamin hidup yang kekal. Betul, betul Bu Sophie. Loh, 15 menit kemudian kok belum berubah? Ya, saya nggak bilang untuk memberikan hidup yang kekal, tapi saya Putus-putus. bilang gimana dia Putus-putus. menjamin hidup hamba. Iya, di mana di dalam ayat Quran yang mana nabimu dikatakan aku menjamin Ya, kamu gitu. hai Muhammad masuk Gitu. surga. Ayat berapa? Ayat berapa? Saya tadi bilang Enggak, saya tanya. lah dia Nabimu dijamin masuk surga itu ayat berapa? diam dulu. Saya dengerin saya dulu. Dengerin saya. Tadi saya sudah mendengarkan panjang lebar berpuluh-puluh paragraf. Saya diam, dan sekarang saya harus bilang gitu. Iya, mana nabimu dijamin masuk surga? Bisa sampai Maranatha loh, ini kamu nggak ketemu ayatnya. Dia cari. Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, Allah janjikan Yesus itu. Ya, ayatnya mana? Ayatnya mana nabimu dijamin masuk surga? Ini loh Dek, ya kalau janji itu ada bukti. Contoh nih, misalnya ada seorang laki-laki, Dek CEO gabut, aku akan menikahimu nanti bulan Desember tanggal 22 pas hari ibu. Buktinya apa? Kalau cuma ngomong-ngomong kosong doang, nggak ada jaminannya. Ngelamar enggak, ngelamar ke orang tuamu, datang ke orang tuamu enggak, dikasih cincin pertunangan enggak, cuma ngomong-ngomong kosong, abab tok. Buktinya mana Dek? Nabimu dijamin masuk surga? Mana? asumsi. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Ayo lawan radikalisme, lawan kaum intoleransi. Di Indonesia ini milik semua agama, milik semua orang. Ya, sampai sini ya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, share sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.